Tapi sebelumnya saya dari pengurus pemuda dan remaja umat Kristen Kota Balikpapan mengundang untuk semua teman-teman muda semuanya di tanggal 30 Februari tepatnya kita akan ada Natal bersama pemuda remaja sekota Balikpapan. Ya, jangan lupa hadir. Nanti Pastor Andi akan bersama-sama dengan kita di sana. Ya, dan open gate kami akan dimulai pada jam 5:30 sore. Akan dilayani oleh banyak hamba Tuhan di sana memuji Tuhan bersama dengan anak-anak muda seluruh umat Kristen. Ya, di kota Balikpapan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan bisa bersama-sama di tempat ini Tuhan di YHS ya Bapak untuk berdoa beribadah kepada Tuhan. Kau memberkati kami semua, mengurapi kami semua, memberkati Pastor Andi Simon dan semua yang bekerja di hari ini untuk melayani Tuhan. Biar kemuliaan hanya untuk Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih dengan kuasa bersama dengan kami pagi ini Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara bersyukur pada Tuhan sampai hari ini sudah dipelihara oleh Tuhan dengan begitu baiknya sehingga dapat mengecap semua hal baik sampai hari ini. Terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan bersama. Haleluya Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Jikalau Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama ini seorang pemuda yang luar biasa, dipercaya Tuhan di kota ini. Jadi panitia di acara nanti tanggal 30 di Dom itu, kalau tahun kemarin yang datang berapa orang? 4.200. Jadi ekspektasi besok yang datang itu ada 5.000 pemuda-pemudi Balikpapan berkumpul. Gimana kesan dan pesannya pertama kali datang ke sini terus melayani tamu-tamu Tuhan ini? Silakan. Yang pertama, saya nggak menyangka ada gereja di Balikpapan yang ternyata
memberi makan jemaatnya dulu secara jasmani, baru rohani. Nah kalau di sini saya lihat, padahal saya sudah sekitar lebih dari 16 tahun melayani di Balikpapan, keliling Kalimantan Timur, saya bertemukan di gerejanya Pastor Andi ada suguhan makanan jasmani sebelum ibadah. Itu yang pertama, Pastor. Ya, yang kedua pengaturannya tertib sekali pengaturannya. Dan tadi saya takut, Pastor, saya takut dihadang sama musuh. Ya, tapi ternyata ada Pak Adi yang bisa mengawal kami untuk datang ke tempat ini untuk gladi sebentar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerendahan hatinya Pastor Andi. Kita udah 2 kali ketemu, ya, bertatap muka, kita ngobrol, dan hari ini saya diberikan kesempatan buat Pastor Andi ada di UDIS berpartisipasi dan melayani tamu-tamunya Pastor Andi. Ya, ini kesan yang luar biasa. Dan yang keempat, kemegahan dari gedung fisik yang Pastor Andi suguhkan untuk tamu-tamu Pastor. Ya, ada piano. Wah, saya ngerasa ini ada di salah satu teater di New York, Pastor. Ya, ini luar biasa. Saya rasa dengan mujizat yang Tuhan berikan lewat Pastor Andi, tamu-tamu Pastor Andi semakin diberkati Tuhan. Amin. Saya diberkati sekali. Hari ini bersama dengan saya Yudi di sana. Ya, saya diberi kesempatan melayani, saya sangat diberkati Pastor. Terima kasih banyak dan berkati Pastor. Kalau sama pemain pianonya coba dikasih mic ke sana. Nah, sama coba kita tanya dulu ya. Kesan dan pesan ini pemain piano senang sekali karena lama pianonya nggak ada yang main, kasihan. Ya, kalau dari saya kesannya sama kayak Kak Melvin tadi. Pertama-tama antrinya rapi, masuk dikasih jawaban kasih. Baru lihat juga gereja seperti ini dikasih awal, dikasih jawaban kasih, tertib juga. Yang kedua, ketiga juga jemaatnya antusias, rame banget datang sama-sama muliakan nama Tuhan. Itu dari saya sih, Pastor. Terima kasih Kakak Yudi, bless you. Ini yang datang Bapak Ibu sekalian dari mana saja ini? Ayo, dari Balikpapan, mana tangan-tangannya? Wah, sampai Balikpapan ya. Wis, Balikpapan ya. Yang dari luar Balikpapan ada kan? Banyak juga. Jadi Bapak baju hitam dari mana Pak? Manado Pete? Ada bawa pizza juga. Itu yang beda Kang Memo. Tangerang, ya asli orang mana? Oh, Horas Pak. Marga apa Bu? Manado. Ada si Tinja di sini. Ada lagi Kak, halo Ibu. Ya, dan Bapak terkasih. Kurus Pak. Saya mau terkasih, saya mau kasih semacam kejutan kecil. Ini waktu Natal kemarin, kan saya punya piaraan tuh ya. Saya punya piaraan. Kepo banget semua tahu piaraan apa. Yang pasti bukan piaraan orang, bukan piaraan tuyul, bukan. Kan orang tanya, ini Pastor Andi kayak berkat berlimpah-limpah dari mana? Jangan-jangan piaraan tuyul. Kan sudah tahu kan saudaraku dari mana berkat Tuhan saya dapatkan berlimpah-limpah, tahu kan? Nggak usah saya spill lagi ya. Nah, waktu Natal kemarin saya buatkan piaraan saya ini baju Sinterklas. Tapi dia sedih karena nggak tampil. Nah, ini suasana Imlek. Saya buatkan dia baju barongsai. Dan hari ini momen sebentar minggu depan minggu Imlek kan ya. Mereka mau tampil. Boleh? Boleh aja atau boleh banget? Iya. Tapi kalau mereka tampil, semua tenang ya. Tenang. Ya, tenang. Siapa tahu ada yang lihat kami diberi gendong dapat hadiah cia. Oke ya? Ya sudah, dia sudah disiapkan. Silakan.
laki-laki, tetapi semuanya bukan suaminya. Hidup perempuan ini begitu tertekan, kering, gelisah, tidak ada damai. Dia mengalami kekosongan sampai di mana dia bertemu dengan sang pemilik air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka hidupnya tidak pernah sama lagi. Barangkali yang datang hari ini, Bapak Ibu berkasih, tamu-tamu yang saya hormati, saudara ada di rumah santri yang sedang susah, yang sedang sedih, atau karena sakit. Saya sebagai saksi Tuhan, anak Tuhan Yesus, mengalami fase-fase itu. Tapi benar-benar Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, Tuhan itu kasih, Tuhan itu benar. Dan hari ini hidup saya diubah oleh Tuhan Yesus, dan hidup banyak orang diubah oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini saya percaya Engkau juga yang akan mendengarkan firman-Nya, hidupmu pula tidak pernah sama lagi. Hidupmu pula akan diubah oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita melihat firman Tuhan yang pertama, Bapak Ibu terkasih, terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca gantian yuk, saya 14 dan 15 ya. Nanti 18 ketemu sama-sama. Firman Tuhan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Berikutnya 16. Kata Yesus padanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. sama-sama ke 14 yuk. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang atas saya padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini mungkin dalam hal rumah tangga, kepuasan yang dia cari sampai 5 laki-laki tidak bisa puaskan dia. Serakah, tidak pernah puas, egois, itulah manusia. Tetapi Yesus datang menawarkan sebuah kehidupan pertobatan, hidup yang baru, hidup yang merasa puas, cukup, dan tidak akan datang lagi kepada dunia ini. Bapak Ibu sekalian, orang yang mengejar dunia hatinya seperti tidak berakhir. Apa saja masuk tidak pernah puas. Tetapi ketika kita datang ke Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kepuasan. Sekarang saya umurnya sudah hampir 50. Sebagian berkata masih terbilang muda. Muda. Single nih, enggak om. Ya, yang penting tidak pakai jenis om begini. Saya belajar maintenance hati saya bahwa hidup ini tidak boleh lagi ada mau macam-macam gitu. Ya sudah, apa yang Tuhan kasih berkat kepada saya pakai ladang bakti saja, ya, untuk bagaimana melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Saya nanti mau stop peti mati lagi, ya, karena stop peti mati kemarin sudah habis, ya. Saya stop peti mati nanti kalau misalnya ada orang-orang meninggal yang tidak ada keluarganya, atau misalnya pas-pasti kodong dananya, karena saya tahu peti mati itu harga sekian juta. Kalau sudah ditinggal, apalagi sakit, susah uang, kasihan. Meskipun saya tidak menggembalakan Bapak Ibu sekalian, tapi kalau yang di Balikpapannya, saya tidak bisa di Indonesia. Awalnya di Indonesia, Pastor, saya ini mau bayar kos-kosan.
Di mana kau tinggal? Di Medan banyak. Di Medan. Awal-awalnya ya udah berapa saya memberkati. Di Bandung rumah agama saya memberkati. Makin kesini tahun terakhir kalau ada di Simon nggak bisa berangkat di Indonesia. Maka saya fokus Balikpapan dan sekitarnya dengan komitmen saya, di mana ada pelayanan ini tidak boleh ada orang susah, tidak boleh ada orang yang namanya kekurangan. Saya rindu ini pelayanan benar-benar berdampak, bukan hanya bicara omong-omong tapi tidak berdampak. Ya, dan di sini siapa yang sudah merasakan kasih Tuhan yang berani angkat tangan? Wah, bukti nyata kan, puji Tuhan. Nah, sekalipun saudara, saya tidak menggalakkan Bapak Ibu, tapi kalau ada yang susah, ada yang sakit, engkau lapar, datang ke sini. Di sini banyak makanan. Engkau perlu beras, ada stok beras saya. Besok kita akan memberkati jaga-jaga ya di program acaranya yang akan diadakan. Nah, kalau saya tahu ya, sampai saya tahu dulu, hari Selasa sekalian yang di Balikpapan, boleh diinfo boleh. Ya, hari Selasa di Balikpapan di gereja GPSDI Bukit Erwan, ya, ada ibadah Natal dengan orang terkenal di sana. Ya, nah kebetulan orang terkenal ini memang kawan saya dan inisialnya sama dengan kita, YHS. Maka yang membuat acara ini YHS, dia mengundang hamba Tuhan YHS yang melayani. Ya, jadi saya nanti datang di sana jam 6 sore ya, jam 6 sore ya. Hari Selasa di sana. Bapak Ibu yang mau temani saya boleh ya. Puji Tuhan. Siap? Ada yang mau datang di Selasa kan? Iya, tapi sore-sore malam-malam itu ya. Puji Tuhan. Ya sudah. Datang sama Yesus. Sekarang hari ini beban berat, ada pergumulan, ada masalah. Yesus bisa ubah hidupmu menjadi baik. Yang pahit bisa jadi manis. Ya. Di dalam kitab suci ada satu kisah di mana saudara coba lihat ya, kitab Keluaran 15:23 ayat tolong dibacakan. Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena apa? Pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu, tempat itu Mara. Coba kan kalau kita pelan-pelan, ngomong aja, pahit kalau lalu dia berkata, tadinya sih, tapi sekarang karena kamu bisa meminggu, jadi mana sih Tuhan kasih kisah ini bagaimana lewat sepotong kayu yang dilengkapi Tuhan. Kau bisa pakai kayu yang sepertinya biasa-biasa, tapi diberkati Tuhan, akhirnya air di sumur yang pahit itu menjadi manis. Kan ada kisah juga bagaimana Tuhan memberkati pertemuan di sumur Yakub dengan perempuan yang dikatakan punya 5 laki-laki, bukan suaminya, ada rencana ke-6. Ada mau? Jadi intinya adalah ketika Tuhan memberkati kita, bawa hati oleh Tuhan Yesus, dia akan ubah engkau yang pahit menjadi manis. Amin. Tidak mustahil yang sakit disembuhkan. Tidak mustahil yang umurnya tinggal beberapa hari diperpanjang Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan mau setiap orang melihat dan merasakan kehidupan yang baru, kehidupan yang bertobat. Amin. Terima kasih. Siapa yang Tuhan Yesus tangannya? Oh, Tuhan Yesus mana tangannya? Wah, kalau begini, benar hasil sebenarnya. Karena kita sebetulnya membawa orang datang Tuhan Yesus kan, kita berhasil untuk banyak. Ya, sebentar saya ada menyiapkan healing water. Ya, kalau
Tapi karena saya bicara soal air kehidupan, maka saya akan memberi kepada saudara yang mau saja, yang terima. Jadilah firman ini rema buat kita. Nanti saya ikut mendoakan, dan kiranya air ini water itu yang di tangan saudara sebentar yang mau menjadi berkat buat engkau. Pulanglah sebentar setelah selesai ini, kembali ke gereja masing-masing, kembali ke kotamu, dan bersaksilah kebaikan Tuhan Yesus. Adakah yang mau saya kasih healing water? Kalau ada mau, tangannya diangkat. Ya sudah. Kalau teman-teman berharga bisa bantu, dikasih satu orang satu yang mau. Ya, sebentar Bapak Ibu kita akan doakan. Ya, pulanglah dan hidupmu akan menjadi manis. Ya, ini air biasa. Ya, yang saya beli, saya nggak bikin air ya. Saya bukan pebisnis air, saya jual air. Saya beli, lalu saya berkati. Bagi-bagi boleh, karena kuasa Tuhan tidak boleh memberikan, tidak boleh namanya ada nilai, harus boleh, harus dapat cuma-cuma, harus kasih dengan cuma-cuma. Yohanes 2 pasal 2 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecek air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Pernikahan di Kana adalah mujizat air menjadi anggur. Anggurnya sudah habis, dan kalau sampai habis masih ada tamunya, itu malu lah dia seumur hidup. Betul nggak? Entahlah kalau di orang Batak sama kali. Kalau namanya kau bikin acara nikah dan habis makananmu, maksudnya tamunya, seumur hidup mempelai itu diomongin. Ada anaknya besok si buncak. Apa katanya? Ucap yang mana? Itu mamanya tahu yang habis di makanannya, betul nggak? Seumur hidup. Maka kalau mau nikah, urus baik-baik jangan sampai kurang makanannya. Nah itu terjadi. Tapi Tuhan itu luar biasa buat mujizat di pernikahan itu, yang mana anggur sudah habis. Tuhan bilang, cedoklah air biasa, air putih, masuk ke dalam bejana tempayan-tempayan itu. Puji syukur, air biasa diberkati Tuhan menjadi anggur, bukan anggur biasa, tapi anggur yang terbaik. Sampai orang kata orang puji, biasanya yang terakhir yang tidak baik, tapi ini luar biasa, yang terakhir justru yang terbaik. Tuhan sanggup mengubah air matamu menjadi nyanyian, pujian, dan kesaksian. Tuhan sanggup mengubah itu jadi kesembuhan dan mujizat. Tuhan sanggup hidupmu yang manis, lebih manis lagi dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua dapat healing water? Yang sudah dapat sudah angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau sudah, mari kita berdiri bersama-sama. Engkau pulang, engkau milik Tuhan Yesus. Dan kalau masih ada hal-hal yang salah, dosa, tanggalkan semuanya. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau anak Tuhan, tinggalkan dosa itu, supaya baik keadaanmu, supaya tidak sakit-sakit, supaya tidak terkutuk. Amin. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian yang sudah dapat healing water. Ini adalah seperti apa ya? Hanya simbol saja. Ya. Angkatlah air minum Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah air minum ini. Engkau minum, yang sakit-sakit sembuhlah. Yang gelap hidupmu jadi terang. Yang pahit jadi manis. Yang susah, saya berdoa supaya engkau dapat berkat Tuhan. Agar saudara jadi saksi Tuhan yang efektif.
rumah tangga ada masalah, habis ini ada pemulihan, ada kasih, ada damai, ada sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, healing water ini diberkati. Minumlah, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Silakan saudara, mau minum, mau minum. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas kesaksian, atas pujian, atas firman yang datang kepada kami hari ini. Kami mengucap syukur karena kami tahu Yesuslah air kehidupan. Kami ketemu Tuhan Yesus, kami mengalami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dan kami percaya tubuh kami sudah diberkati, kesehatan kami sudah dipulihkan, rumah tangga kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surya pasti bersinar, percayalah Tuhan pasti tolong kita semuanya. Kita pulang sebentar dengan kekuatan yang baru dan rahmat anugerah Tuhan. Pujian ini memberkati setiap kita saat melintas hidup, saat melewati. Ingat ya, saat melewati tetap tersenyum, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Amin. Tuhan selalu ada, tak tinggalkan. Sudah bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan. Sudah bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan. Bilang kanan kiri, tulis setia banget. Puji Tuhan, puji syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, yang nanti saya akan mendoakan saudara di atas ya. Jadi setelah ini doa berkat, Bapak Ibu saya akan turun salam-salaman. Lalu kalau saudara yang semua pulang, pulanglah. Yang mau didoakan di atas, nanti saya akan menyapa semua di atas, termasuk orang-orang non Kristen, non Katolik yang di kursi roda. Saya sapa semuanya. Habis itu pulanglah. Sehat selalu dan panjang umur. Amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Wah, saya sedang melihat pribadi yang disayang Tuhan Yesus, pribadi yang diampuni Tuhan Yesus, pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, pulanglah engkau sekalian, pulang dalam badan diberkati, sehat selalu, panjang umur, dan apa yang Bapak Ibu kerja dilindungi Tuhan Yesus, dikuduskan, disucikan, diakhirkan, dan apapun yang kau lakukan, Tuhanlah yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Halo semuanya.
Bapak mujizat mungkin ada di mana-mana ya, bisa saja orang berbuat mujizat. Tapi ketulusan seperti ini tidak saya temukan di mana-mana. Ya. Pendeta mungkin banyak yang bisa saja ada mujizat, ya. Tapi ketulusan ada di tidak semua pendeta, tidak semua pelayanan itu ada ketulusan, kerendahan hati, berbagi, kasih. Inilah menurut saya gereja mula-mula itu di sini bisa temukan. Semua yang ada di mana-mana. Kalau Anda mau melihat gereja yang mula-mula, gereja yang ada kasih, datanglah ke sini. Berkat Tuhan ada di sini melalui Bapak Pastor Andi. Mari Bapak-bapak semua, terima kasih untuk Pastor Andi yang telah menjadi teladan bagi semua gembala-gembala yang ada. Saya pikir keteladanan Pastor Andi perlu dicontoh. Siapapun itu dalam pelayanan, saya pikir terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
sekalian udah menyaksikan ini di YouTube dan di platform medsos dimanapun juga. Terima kasih banyak ya. Setelah terberkati, tolong dibantu like, subscribe gratis dan juga di share. Thank you. Kalau saudara ada kesan dan pesan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Shalom semuanya. Dadah.